Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Kenari, Kenali Diri. Selamat datang buat semua yang baru gabung. Terima kasih sebelumnya ya saya ucapkan. Sejak kecil saya memiliki hidup kecukupan. Alhamdulillah Allah memberikan kebutuhan sesuai kapasitas kemampuan. Bukan hanya kemampuan dalam membeli, namun juga merawat, menjaga, serta pertanggungjawaban setiap hari pada barang yang diberikan. Tidak berlebihan memiliki keinginan dan tidak berlebihan memiliki harta kekayaan ternyata membuat hidup menjadi damai dan bahagia. Merasa cukup pada kenikmatan dunia yang Allah berikan. Tidak menginginkan untuk memiliki sesuatu yang orang lain miliki. Hanya menginginkan barang yang dibutuhkan, misalnya laptop untuk bekerja, handphone untuk berkomunikasi. Cerita saya dahulu, handphone yang saya punya sudah sangat lama dan tidak bisa lagi support dalam melakukan aktivitas. Sehingga operating sistemnya paling rendah dan sudah tidak bisa di-upgrade. Jadi salah satu aplikasi tidak bisa saya gunakan. Saat itu rasanya sedih, tapi saya yakin pasti ada jalan keluar. Ada lagi pengalaman beberapa rekan memberikan tas pada saya karena mungkin mereka melihat hanya itu-itu saja tas yang saya pakai. Saya juga pernah dan sering tidak punya uang untuk berangkat ke kantor. Pernah juga suatu hari pergi ke luar negeri tidak membawa uang cash. Tapi saya tidak cemas. Saya yakin Allah berikan kemudahan. Saya tidak pernah takut akan suatu kejadian, karena semua kegiatan dan kejadian pasti Allah berikan kemudahan. Memasrahkan hidup pada Allah itu sangat menyenangkan dan menenangkan. Dari pengalaman saya bahwa ada 3 cara singkat, simple, dan cepat dalam meningkatkan keadaan, meningkatkan kehidupan, meningkatkan apa saja yang diinginkan. Yang pertama adalah bersyukur. Bersyukur memang mudah saat hidup baik-baik saja. Bersyukur tentu mudah saat hidup sedang berada pada kenikmatan dunia. Dari pengalaman saya, bersyukur saat sulit merupakan suatu tantangan. Itulah mengapa jangan terpana pada dunia. Rekan-rekan, dunia jangan kau bawa dalam hati. Biarkan saja dunia berada di luar diri. Karena hidup tidaklah selalu baik-baik saja. Cepat atau lambat, Allah akan memberikan semua rasa kenikmatan dan rasa kesulitan. Ketika dunia berada di luar diri, di saat yang sama kita mengalami keadaan yang tidak baik-baik saja, maka kita tidak akan kecewa, tidak merasa kehilangan, dan kita memiliki rasa biasa saja. Kita tetap akan merasa damai saat dunia berada di luar diri. Sehingga, bersyukur menjadi nikmat ketika kita dapat mensyukuri sesuatu yang sederhana dan memiliki makna. Bersyukur saat tidak baik-baik saja dapat menjadikan hati tenang, damai, dan merubah keadaan menjadi lebih baik, sangat-sangat baik. Yang kedua adalah istighfar. Di video saya yang lain telah saya bahas manfaat istighfar, sangatlah banyak. Istighfar mengingatkan diri kita, ketika kita mendapatkan kesulitan dunia, maka ingatlah untuk terus beristighfar. Ketika kita mendapatkan kenikmatan dunia, kita tentu tidak akan lupa untuk selalu mengucap istighfar. Istighfar menjadikan diri sendiri selalu ingat bahwa kenikmatan, kesenangan, kesulitan bersifat sementara. Jadi, tidak perlu berbangga diri ketika mendapatkan kenikmatan dan tidak perlu bersedih hati berlebihan ketika mendapatkan kesulitan. Istighfar dapat menjadikan diri sendiri ingat bahwa istighfar dapat menjadi obat, dapat menjadi penawar. Istighfar selalu karena kita tidak sanggup menghadapi ilusi dan fitnah dunia. Kita semacam sedang dalam video game. Allah lah yang mengendalikan hidup dan menggerakkan manusia. Kenikmatan dan kesulitan rasanya menjadi biasa saja ketika semua telah dirasakan. Dan semua rasa tersebut kita kembalikan pada Allah dengan istighfar. Ketika semua rasa telah dirasakan dan kita kembalikan pada Allah, maka Allah memberikan keberlimpahan. Karena kita tidak lagi kaget-kagetan ketika mendapatkan kenikmatan, dan tidak lagi kaget-kagetan mendapatkan kesulitan.
Kita dapat menjadi bijaksana dalam merasakan semua rasa yang Allah berikan, dapat memaknai semua rasa dunia yang Allah berikan. Yang ketiga, menerima atau acceptance. Salah satu cara terdahsyat yang pernah saya lakukan, di video saya yang lain juga telah saya bahas tentang penerimaan. Ini adalah salah satu cara yang sulit saat hidup tidak baik-baik saja. Namun ketika telah menerima, maka energi kita akan secepat kilat berubah. Menerima adalah cara yang sangat wajib agar kita dapat cepat ingat pada Allah. Menerima adalah cara yang sangat wajib ketika kita mendapatkan kesulitan dan ketika kita mendapatkan kenikmatan. Cara penerimaan dapat menghadirkan cinta pada diri sendiri. Menerima juga dapat melembutkan diri, melembutkan hati, melembutkan tutur kata pada diri sendiri. Ketika hati kita telah lembut, maka tutur kata yang kita sampaikan pada orang lain juga menjadi lembut dan baik. Menerima adalah bagian dari kesabaran, keikhlasan, dan semua rahasia diri, rahasia dunia ini terbuka. Rahasia terlihat jelas dan tidaklah dapat menahan rezeki yang hadir, melainkan rezeki seperti menuju pada diri sendiri, seakan-akan tanpa melakukan apapun, rezeki di depan mata dapat terlihat dan terasa. Ketika telah menerima, rezeki secara ajaib dapat terus-menerus menghampiri diri, seakan-akan mereka tunduk. Rezeki diibaratkan manusia, dia akan menampakkan diri secara terang-terangan pada diri sendiri. Rekan-rekan, lakukan 3 cara ini sambil melaksanakan perintah Allah dan juga bersamaan dengan meditasi, kontemplasi, berdiam diri, serta introspeksi diri. Rekan-rekan, ingatlah bahwa sebelum semua kenyataan terjadi di luar diri berupa impian, maka semua itu harus berubah ke dalam diri terlebih dahulu. Jika dalam diri telah berubah, maka keadaan luar diri akan mengikuti menjadi lebih baik. 3 cara ini juga dapat membangkitkan rasa cinta pada diri. 3 cara ini merupakan cara mencintai diri. Dan yang tidak kalah penting, cara tersebut dapat membangkitkan keyakinan pada Allah, sehingga dapat menyembuhkan diri dan merubah hidup yang tidak baik-baik saja menjadi lebih baik. Demikianlah video Kenari hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye.